warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Perwitani Tias dengan NPM 204230067, mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video pertemuan kelima membahas mengenai elemen kurikulum 2013 dan elemen kurikulum merdeka. Sebelum kita memasuki materi mengenai elemen kurikulum 13 dan elemen kurikulum merdeka, alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kita karena pada hari ini kita masih menikmati suasana bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salam serta salawat kita selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan mengenai elemen kurikulum 2013 dan elemen kurikulum merdeka. Lalu apa sajakah poin dari elemen keduanya? Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi, dan yang ketiga zonasi dan domisili. Baik, kita masuk pada elemen yang pertama, yakni mengenai standar kompetensi lulusan atau yang sering kita kenal dengan SKL. Apa yang dimaksud dengan SKL? Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dalam satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi seluruh mata pelajaran atau mata kuliah, dan standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Menurut Mulyasa, mengemukakan bahwasanya pengertian standar kompetensi lulusan merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kita masuk dalam kurikulum 13. Standar kompetensi lulusan disebutkan bahwa cakupan kompetensi lulusan secara holistik dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, terdapat kemampuan lulusan dalam dimensi sikap. Pada dimensi sikap, standar kompetensi lulusan di setiap jenjang ada beberapa yang perlu diperhatikan sebagai pembeda. Di SD, ruang lingkup interaksinya dengan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dalam SMP menyebutkan ruang lingkup interaksi dengan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadabannya. Sedangkan SKL untuk SMA atau SMK lebih luas, yaitu berinteraksi dengan alam serta dapat menerapkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang kedua, terdapat kemampuan lulusan dalam dimensi keterampilan. Manusia memiliki kepribadian atau kemampuan berpikir dan tindak yang efektif serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses, yakni mengamati, menanya, mencoba, mengelola, menyaji, menalar, dan mencipta. Selanjutnya yang ketiga, ada kemampuan lulusan dalam dimensi pengetahuan. Manusia yang memiliki pribadi yang mengetahui ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses, yakni mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai standar kompetensi lulusan dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimum tentang kesakupan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang terdiri dari 8 poin yang terdapat dalam jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. 6 poin pertama yaitu mengenai kompetensi yang menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa. Sedangkan 2 poin terakhir merupakan kompetensi yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Terdapat perbedaan standar kompetensi lulusan antar jenjang dalam kurikulum merdeka. Pada tingkat SD sederajat, pada 6 poin pertama yakni tentang kompetensi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila.
Peserta didik mampu memahami pokok ajaran yang menjalankan ibadah dengan bimbingan. Kemudian, para peserta didik berkolaborasi antar sesama dengan bimbingan. Pada poin 2 terakhir, yakni mengenai kompetensi literasi dan numerasi, peserta didik mampu mencari dan menemukan teks, serta mampu menulis pengalaman dan perasaan sendiri. Para peserta didik juga mampu menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitar mereka. Untuk jenjang SMP, pada poin kompetensi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, peserta didik mampu memahami ajaran agama dan menjalankan ibadah secara rutin dan mandiri. Kemudian, para peserta didik mampu berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan sekolah atau sekeliling mereka. Pada poin mengenai kompetensi literasi dan numerik pada peserta didik, diharapkan mereka mampu menyampaikan tanggapan atas informasi. Peserta didik juga mampu menggunakan konsep, prosedur, dan fakta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan terdekat, atau masyarakat sekitarnya. Kemudian untuk standar SMA sederajat, pada poin yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, peserta didik mampu memahami sepenuhnya tentang ajaran agama Islam yang dianutnya atau agama sesuai dengan kepercayaan mereka, serta mampu menjalankan ibadah dengan penghayatan. Peserta didik juga mampu berkolaborasi lintas kalangan di sekolahan dengan lingkungan terdekatnya, lingkungan sekitar, atau bahkan dengan masyarakat luas. Pada poin mengenai kompetensi literasi dan numerasi, diharapkan peserta didik mampu mengevaluasi dan merefleksikan teks untuk menghasilkan inferensi kompleks. Peserta didik juga mampu menyelesaikan masalah terkait dirinya, lingkungan terdekat, masyarakat luas, dan masyarakat global. Baik teman-teman, kita masuk dalam elemen yang kedua mengenai standar isi. Kata standar dalam KBBI adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau suatu harga. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, pokok, atau syarat yang harus dicapai dalam meningkatkan mutu. Standar isi itu harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkatan kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Standar isi merupakan materi yang diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL atau pada standar ini juga kompetensi yang berhasil dicapai yakni kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Pada kurikulum 13 dikenal dengan istilah yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri dari 4, yakni ada spiritual, ada sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Masing-masing dari hal itu terdapat kompetensi dasar yang harus dicapai. Untuk mengetahui pencapaian, guru harus menjabarkannya dalam bentuk indikator. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013 mengemukakan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup sasaran atau sebuah goals yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari beberapa aspek yang dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didiknya. Lalu dalam kurikulum 13, terdapat beberapa perubahan isi pada kurikulum 13 sebagai bentuk untuk penguatan materi. Apa sajakah itu? Yang pertama ada pengevaluasian ruang lingkup materi yang diberikan. Di sini dimaksudkan berupa meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi para peserta didiknya, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didiknya, dan menambah materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Kemudian yang kedua ada mengevaluasi ke dalam atau tingkat kesulitan materi sesuai dengan tujuan perbandingan internasional. Yang ketiga menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Lalu, pada dasarnya penyesuaian standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi untuk mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan kompetensi lulusan dengan melakukan penyesuaian kemajuan pembelajaran atau learning progression.
peserta didik pada setiap jenjang dan setiap jenis pendidikannya. Selanjutnya, standar isi pada kurikulum merdeka. Standar isi pada kurikulum merdeka adalah suatu kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi suatu pembelajaran. Standar ini bertujuan untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Standar isi pada kurikulum merdeka dikembangkan dengan merumuskan ruang lingkup yang sesuai dengan kompetensi lulusan atau SKL. Standar isi kurikulum mereka juga mencakup mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan atau akademik. Standar isi kurikulum merdeka juga berfokuskan kepada beberapa poin, yakni persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan juga menumbuhkan kompetensi literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, standar isi kurikulum merdeka ini dikembangkan melalui peraturan Mendikbudristek nomor 8 tahun 2024. Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi untuk para peserta didik juga mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ya, peraturan dari Mendikbudristek nomor 8 tahun 2024 ini mengatur standar isi kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Dengan dasar penetapan, yakni peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 mengenai peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan ini juga dibuat untuk menggantikan peraturan pemerintah atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 7 tahun 2022 dengan tujuan peraturan yakni untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menumbuhkan kompetensi literasi dan numerasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai zonasi dan domisili. Apa sajakah materi dalam zonasi dan domisili? Menurut salah satu buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengenai zonasi, program ini didefinisikan sebagai upaya untuk menunjang percepatan kebijakan atau pemerataan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan pendekatan layanan geospasial. Program ini sudah direncanakan atau sudah dicanangkan sejak tahun 2016, namun mulai berlaku secara efektif pada tahun 2017 yang berlangsung pada saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dalam kurun waktu 2 tahun sejak diluncurkannya sistem ini, pemerintah sudah menerima banyak ragam laporan dari masyarakat. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yakni dalam hal ini melaporkan bahwasanya terdapat banyak kasus peserta didik yang gagal masuk sekolah terdekat meskipun sudah termasuk dalam wilayah zonasi. Hal ini terjadi juga dalam beberapa tempat atau juga daerah. Kondisi ini juga semakin runyam dan pemberitaan ini semakin beredar mengenai program zonasi ini, di mana ditemukan kasus jual beli kursi untuk calon siswa dan juga terdapat kasus seperti salam tempel. Melihat kondisi yang semakin menyalahgunakan program ini, terdapat segelintir masyarakat yang mulai menyuarakan untuk segera mengubah atau bahkan menghapus program ini. Namun, di tengah program ini atau di tengah cercaan masyarakat, beberapa penelitian berhasil mengumpulkan pendapat dari beberapa kalangan yang merasa terbantu dalam program ini. Beberapa penelitian itu mengemukakan bahwasanya sistem zonasi juga membantu sekolah-sekolah di daerah untuk mendapatkan kualitas siswa yang beragam. Hal ini kemudian berpotensi untuk memicu guru untuk turut meningkatkan kualitasnya. Melalui penyataan pada pres, Profesor Ahmad Muti menyatakan bahwa program zonasi akan ditunjang lebih lanjut dan akan diusut tuntas secara mendalam berkaitan dengan penerapan sistematikanya. Dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
baru saja mengubah nama penerimaan peserta didik baru dari PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem sebelumnya. Dalam sistem baru yang akan diterapkan tersebut, sistem zonasi juga ternyata tidak dihapus, hanya berganti nama saja menjadi domisili. Singkatnya, sistem penerimaan berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah masih berlaku. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan kebijakan baru untuk para peserta didik baru yang masuk melalui jalur domisili atau jalur zonasi. Ada persentase kuota yang diubah, salah satunya mengurangi kuota penerimaan murid SMP melalui jalur jarak rumah tinggal ke sekolah itu dari 50% menjadi 40%. Begitu pula dengan siswa SMA dikurangi dari 50% menjadi 30%. Sementara kuota domisili SD masih sebesar 70% seperti PPDB sebelumnya. Sistem penerimaan murid baru ini tersedia 3 jalur lainnya, diantaranya seperti afirmasi, mutasi, dan juga prestasi. Untuk jalur afirmasi hanya diperuntukkan bagi 2 kelompok calon murid baru, diantaranya satu yakni keluarga yang kurang mampu dan satunya yakni untuk penyandang disabilitas. Sementara mutasi ditujukan untuk para calon murid baru yang orang tuanya dipindah tugaskan saat penerimaan siswa baru. Kemudian untuk prestasi akan terbagi menjadi kelompok akademik dan non-akademik. Khusus kategori non-akademik dan akademik akan dibuka jalur kepemimpinan bagi murid yang memiliki pengalaman organisasi seperti pengurus OSIS dan juga pramuka. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa uraian mengenai elemen kurikulum 13 dan kurikulum merdeka meliputi standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan juga zonasi dan domisili. Nah, dapat kita simpulkan teman-teman, jadi pengembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evaluasi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntunan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan dalam menghadapi tantangan masa depan. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi, dan pemahaman terhadap sejarah berkembang menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan mampu berdaya saing. Demikian penjelasan mengenai elemen dari kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Terdapat banyak salah atau kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.